doa. Sama-sama boleh katakan? Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan syukur kita buat Tuhan. Ya bersama tangannya di atas yuk. Yang percaya setiap langkahnya diberkati Tuhan, boleh katakan amin? Amin. Dan tangan kasih-Nya
diangkatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang angkatku. Ku tahu hanya mimpi ke tempat itu diangkatnya hingga sekali nanti ku tiba di rumah Bapa surga yang hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Terima kasih untuk syukur kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sukacita yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami mau sama-sama sepakat ya Tuhan, bahwa kami memilih untuk setia memilih Tuhan.
kasih Tuhan untuk kesempatan kami hari ini Tuhan. Masih ada waktu-waktu kami untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk setia Tuhan mengikut Engkau Tuhan. Seberapa jauh Tuhan kami sudah melangkah Tuhan, detik demi detik kami sudah lalui Tuhan, menit demi menit kami lalui Tuhan, jam demi jam kami lalui Tuhan, hari demi hari kami lalui Tuhan, minggu demi minggu kami lalui Tuhan, bulan demi bulan kami lalui Tuhan. Sudah 327 hari Tuhan kami menapaki hari ini Tuhan. Tidak terasa Tuhan, 38 hari lagi Tuhan kami akan meninggalkan tahun ini Tuhan. Tuhan, kami mau setia mengikut Engkau Tuhan. Apapun Tuhan masalah di depan Tuhan, permasalahan apapun Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami cakap untuk menanggung segala sesuatu Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Mari teduhkan hati kami Tuhan, diamkan seluruh isi hati kami. Dan biarlah Tuhan suara Roh Kudus sendiri yang memimpin kami Tuhan. Mari Kau berbicara lebih Tuhan dari apa yang hamba boleh sampaikan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami akan saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan, kan firman yang akan disampaikan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Biasa luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Kali ini kita masuk lagi dalam tema tentang menemukan hatinya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu begitu setia buat kita ya. Kalau kita lihat di Yeremia 29 ayat 13, yuk kita baca sama-sama ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Oke, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita ya. Kita semua memiliki kerinduan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Ya, kita sebagai manusia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih ya, mendapat kebahagiaan, kedamaian atau kepuasan. Namun seringkali kita mencari tempat yang salah. Mencari tempat yang salah seperti maksudnya kita nggak paham ya apa yang menjadi keinginan Tuhan ya. Mungkin yang kita cari itu dunia, harta, kekuasaan, ataupun kesenangan pribadi seperti gitu. Tapi yang Allah inginkan masih ada dalam hati kita ya. Kita menemukan apa yang kita cari dari kehidupan kita. Seberapa jauh sih kita mengenal Tuhan? Seberapa jauh hati kita ini rindu untuk mencari, mengetahui, mengasihi atau mencari hatinya Tuhan. Karena di situ ya Tuhan ingin bahwa setiap kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengerti kasih anugerah Tuhan ya. Apa yang kita pahami, apa yang kita cari? Mungkin harta, mungkin kasih, mungkin cinta seseorang, mungkin perhatian dari seseorang, atau perhatian orang lain, atau kita ingin menjadi sesuatu yang lebih dari yang lain ya. Itu wajar, manusiawi. Tapi yang Allah ingat bahwa kita harus hidup setia mencari hatinya Tuhan, karena kita akan kembali lagi kepada Tuhan. Kita mau dibentuk seperti apa yang Tuhan mau ya. Apa yang kita pahami dalam menemukan hatinya Tuhan. Oke, satu, Tuhan itu datang mencari kita ya. Tuhan tidak hanya ingin kita mencarinya, tetapi Dia juga mencari kita ya. Jadi sebelum kita mencari Tuhan, ternyata Allah itu mencari kita lebih dahulu ya. Seperti apa yang dikatakan Yesus di Lukas 9 ayat 10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Anak manusia siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dia mau turun, dia Allah sendiri yang mau menjadi manusia, supaya manusia itu paham gitu loh. Kasihnya Tuhan. Ini loh aku datang untuk menyelamatkan engkau. Aku datang untuk mencari yang hilang.
Ya, kalau kita lihat ilustrasi seperti ada domba yang di padang, terus ada sekumpulan domba itu dikumpulkan, ada satu yang hilang. Lalu kalau gembala yang setia itu dia mencari kemana-mana domba itu ya. Tuhan mencari kita dengan kasih dan belas kasihannya ya. Seperti ilustrasi gambar ini, mungkin seperti ini ya, seorang anak yang hilang, mungkin dicari kemana gitu ya. Tapi Yesus mau mengulurkan tangannya untuk kita ya, supaya kita menjadi anak yang setia. Nah, kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, tadi Tuhan mencari kita. Kemudian kita pun harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kembali kepada Yeremia 29:13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kamu akan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Oke ya, segenap hati. Kita mencari Tuhan segenap hati. Kita mencari Tuhan, mencari hati Tuhan, mencari dengan segenap hati kita. Segenap hati kita, segenap jiwa kita boleh mencari Tuhan ya. Bukan harta yang kita inginkan, bukan kemegahan, bukan kekayaan, bukan mobil mewah, bukan rumah besar, tapi yang Tuhan inginkan Pak, seberapa jauh engkau mencari Tuhan, mencari Tuhan, menangkap hatinya Tuhan, ada dalam pelukan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Allah ingin bahwa hidup kita tuh mau masuk dalam tracknya Tuhan, hatinya Tuhan. Kalau kita boleh melayani di Living God ini, kita boleh menjadi keluarga besar di Living God. Mari kita saling berampan, saling mendoakan, saling bertegur sapa, saling membawa sesuatu yang apa yang Tuhan inginkan, yaitu kasih anugerah daripada Tuhan sendiri. Oke, Bapak Ibu, saya minggu lalu nggak ikut bergabung dengan Bapak Ibu di sini ya. Saya melayani papa saya. Waktu itu saya belum merasakan ya. Saya bisa meluk bapak saya dengan erat gitu ya. Saat dia dalam posisi yang lemah, saya peluk. Saya merasakan kayak saya meluk Tuhan Yesus ya. Tuhan, mungkin kalau saya meluk Tuhan Yesus seperti ini ya, hangatnya ya. Saya bisa meluk bapak dengan hangat ya. Karena waktu itu bapak terserang stroke. Dia mengalami stroke itu ternyata karena ada pendarahan di bagian otaknya. Dan itu pun secara hasil CT scan itu ternyata udah lama gitu ya. Nah bapak itu kan tinggal sendiri di Soreang. Bapak nggak pernah cerita sama kita gitu ya. Ya pokoknya kalau ngeser yang baik-baik aja gitu. Dapat makanan gitu ya dari tangga gitu, kita puji Tuhan. Nah, aktivitas bapak masih seperti biasa, ada olahraga, senam gitu ya. Setiap hari Senin, Kamis terus berbagi kasih, membagikan nasi bungkus gitu ya. Tiap Sabtu. Dan kita pikir ya bapak sehat-sehat aja, tapi ternyata puncaknya begitu 3 minggu yang lalu itu bapak mengalami satu hal fisik yang lemah, dan kejadian pun itu dia hari Rabu itu sempat jatuh beberapa kali ya. Dia naik motor, katanya kata tetangga pun ini bilang keliengan gitu bapak ya. Jadi dia pakai motor, ternyata bapak itu sempat jatuh, sempat tabrak orang kayak gitu ya. Dan itu kejadian itu terulang sampai kedua kalinya. Bapak itu mau ada pertemuan dengan koleganya ya di situ. Nah, salah satu pendeta dari GKI bilang, Pak, kenapa? Karena bapak tuh kayak bengong gitu ya, nggak bisa berkata apa-apa, hanya diem gitu. Bapak sehat? Ya, begitu. Terus kemudian akhirnya, Bapak kalau mau saya antar, biar saya tahu rumahnya, kata bapak pendeta itu ya. Bapak pendeta dari GKI namanya Pak Dokter Pendeta Paulus. Bapak punya teman juga namanya Dr. Paulus, sama. Mereka itu berdua bertemuan dengan bapak waktu itu. Tapi akhirnya bapak memutuskan ya pokoknya
nggak usah, saya pulang sendiri pakai motor ya. Lalu sampai perjalanan ke rumah, dekat ke rumah itu bapak tuh sempat jatuh, dia tuh pingsan ya, lalu digotong sama tetangga. Itu peristiwa itu 3 minggu 4 minggu yang lalu ya. Nah puncaknya di hari Rabu itu bapak lemah, terus kemudian saya baru dapat kabar WA dari adik hari Kamis malam di WA tuh jam setengah 11 malam. Saya baca baru subuh bapak ngalami sakit gitu. Saya nggak tahu sempat pingsan dan sebagainya ya. Saya bilang udah cepet bawa ke rumah sakit, tapi ternyata ditunda-tunda. Bapak pun masih bisa ngambil putusan nggak usah bawa ke rumah sakit. Saya nggak apa-apa gitu ya. Nah itu pesan dari dari adik-adik. Saya pikir komunikasi masih bisa berkomunikasi sampai akhirnya Minggu dikunjungi teman-teman sahabat-sahabat gereja. Di situ tuh ada yang namanya Musa ya, muda dewasa. Jadi keluarga muda gitu ya, sangkatan dengan kami mengunjungi, dan akhirnya diangkut paksa bapak ke rumah sakit Otista di sore yang kebetulan juga itu rumah sakit tuh dekat dari rumah gitu, nggak jauh dari rumah. Lalu diperiksa, kemudian setelah pemeriksaan lakukan pemeriksaan lab, ternyata itu triglyceridnya tinggi banget gitu ya, triglycerid tinggi, hipertensinya tinggi. Itu yang akhirnya menjadi penyebab bapak dalam posisi yang lemah daerah. Sampai hari Kamis itu dia lakukan pengobatan seperti itu. Terus kemudian dokter tuh bilang sebenarnya hari Kamis itu, ini bapak harus dilakukan operasi gitu ya. Kebetulan yang jaga adik saya itu dia bilang dia ngambil keputusan sendiri, dia bingung juga ya. Nah sendiri saya nggak berani kontak saya, nggak berani kontak adik saya juga, ada Arni ya, adik saya nomor 2. Setelah itu ada dokter yang menemui, ini bapak harus lakukan operasi, besok kita mau lakukan operasi hari Jumat. Tapi akhirnya Arni ngambil keputusan untuk menolak, tidak untuk operasi, tidak dijadikan operasi. Akhirnya itu hari Kamis, dan hari Jumat bapak diperbolehkan pulang. Setelah diperbolehkan pulang ya kondisinya memang masih lemah, yaitu mengalami stroke ya. Jadi stroke tingkat dini gitu ya. Akhirnya dari situ akhirnya saya coba untuk saya bisa ke Soreang mendampingi bapak. Dan di situ saya merasakan ya bagaimana saya lama nggak ketemu beliau. Kita bisa saya berpelukan, saya menggendong dia, memapah, duduk di kursi, di tempat tidur, sampai bapak pun nggak bisa mengungkapkan kalau dia mau pipis atau mau buang air gitu ya. Akhirnya ya kita juga yang sapi menyapi. Dan itu saya rasakan, saya emosi saya waktu itu, Tuhan terima kasih ya, saya diberi kesempatan untuk bisa melayani bapak, untuk bisa merawat gitu ya. Dan saya merasa itu saya melayani Tuhan gitu ya. Di situ saya bisa merasakan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa ya untuk bapak, dan perkembangan sangat luar biasa waktu itu. Sampai akhirnya saya memutuskan saya kembali ke Jakarta, dan adik-adik ngambil keputusan, kamu tenang di Jakarta, saya ngurus semua gitu. Jadi adik saya ada 2, Arni Kristi itu dia ganti-gantian ya, ganti-gantian. Cuman yang jadi permasalahan siang itu siapa yang jadi bapak waktu itu, ada rekan saya, ada sepupu saya Mas Ari, akhirnya bisa kita paksa untuk boleh mendampingi bapak waktu itu, dan siang bisa dia. Dan saya lihat perkembangan mukjizat luar biasa, dan banyak bapak itu banyak didatengin orang yang mendukung doa. Terus kemudian bapak itu juga aktif di pekerja sosial masyarakat di Bandung. Kemudian Yayasan Simon Hana itu untuk para lansia seperti itu ya, yang butuhkan ranjang, kasur dan sebagainya. Yang biasanya bapak melayani orang-orang itu akhirnya
kami yang bisa melayani Bapak seperti itu ya. Dan itu hal yang membuat saya bisa merasakan ya bahwa Yesus itu hadir memeluk saya bisa memeluk Bapak itu seperti saya memeluk Yesus mungkin seperti ini ya. Yesus saat dianiaya, saat merasakan dicambuk seperti itu. Tapi Yesus memilih untuk diam. Dan saya merasakan bahwa Yesus pun hadir ya melawat Bapak untuk kesembuhan. Tangan kanannya memang nggak bisa digerakkan, kaki kanan juga nggak bisa digerakkan. Saya pikir kenapa begitu bentrok banget gitu ya kondisi Bapak. Tapi itu yang akhirnya membuat kita menjadi saya dengan adik itu jadi kompak gitu ya. Kita saling doakan. Saya juga kalau ada perjamuan pagi itu ada Fani, ada mamanya Fani, WA gitu ya, video call. Bapak senang di situ ya. Dia merasakan bisa perjamuan kudus pagi-pagi gitu ya, menerima minyak urapan begitu. Saya lihat Bapak tetap semangat untuk sembuh. Dan itu menjadi kesukaan buat saya. Itu sama. Seperti Allah pun ingin kita mencari dengan segenap hati kita ya. Saya pikir Bapak pun mencari hatinya Tuhan gitu. Dengan apa? Dengan dia banyak melakukan aktivitas. Nggak bisa diam. Bapak saya nggak bisa diam ya. Tetap beraktivitas, tetap membantu orang pada saat masih sehat ya. Bahkan ODGJ pun gitu ya, dia rawat, dia potong rambutnya, dia mandikan, dipakaiin baju, dia belajar untuk kerja gitu. Mungkin gak banyak orang yang bisa melakukan itu. Saya pikir itu menjadi suatu sumber inspirasi buat saya ya. Bagaimana kita belajar mungkin mencari hatinya Tuhan dengan kita bisa melayani orang lain ya. Lalu bagaimana kita bisa mengikut Tuhan, mencari Tuhan. Kita pun tidak setengah-setengah ya, dengan tidak ragu, tapi dengan iman dan kepercayaan kita yang kuat. Saya ilustrasikan gambar ini. Ini orang nyebrang tali lagi Bu ya, yang faith ini ya, iman. Ini orang tidak setengah-setengah. Dia kalau ragu-ragu bisa jatuh tuh ya. Bisa jatuh dari tali yang ada yang tali terbentang di bawahnya ada jurang seperti gitu. Saya menuliskan begini, bahwa kita ikut Tuhan, kita beriman tidak setengah-setengah, tidak dengan keraguan, tapi dengan iman dan kepercayaan yang kuat. Seberapapun kemampuan kita, seberapapun mau. Lalu kemudian bagaimana kita menemukan hatinya Tuhan, ya? Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita akan menemukan Tuhan, ya. Baik itu sedang kita kadang khawatir, takut, tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, kita akan menemukan kasih Tuhan di tempat yang tersembunyi buat orang lain. Mungkin di tempat kita berdoa, di rumah kita, seberapa jauh kita dekat sama Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merasakan Tuhan, Mbak, Engkau sungguh-sungguh hadir buat saya, membawa saya pada hal yang lebih lagi. Kita akan menemukan kasih Tuhan. Next, ini inspirasi saya bagaimana Bapak waktu masih sehat itu ya, berbagi kasih, membantu para lansia, menghibur para lansia yang sakit, yang terhilang. Mungkin dari keluarganya nggak ada yang perhatikan. Bapak nggak ada yang nyuruh, inisiatif datang sendiri ke lansia-lansia itu, mereka merasa terhibur ya. Saya pikir dari sakitnya Bapak mungkin ada doa-doa para ibu guru lansia untuk Bapak, atau mereka pun tidak tahu keadaan Bapak saat ini ya. Tapi itu yang Tuhan kerjakan ya. Bapak bisa melayani orang lain, bisa melayani orang-orang ODGJ yang mungkin kita sendiri nggak pernah terpikir untuk melayani.
orang-orang seperti ini, tapi mereka merasakan gitu ya. Ternyata sentuhan kasih Bapa itu boleh mengubahkan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhatikan. Dia merasa dihargai ya. Bisa bekerja, bisa senyum, bisa dipakai baju rapi, dipotongin rambutnya, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti apa yang dikatakan Santo Agustinus ya, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau. Sekarang ini ya, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau. Ya, ini satu pernyataan yang menginspirasi ya. Bagaimana kita diciptakan oleh Dia dan kita akan kembali lagi bersama Tuhan dalam kasih anugerahnya ya. Saya percaya bahwa kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita mau belajar sama Tuhan, kalau kita benar-benar mencari hatinya Tuhan, saya percaya pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah kekurangan, kita tidak pernah kekurangan makan, kita tidak pernah kekurangan sesuatu pun ya. Dan segala sesuatu yang Tuhan bawa itu akan menjadi satu anugerah buat kehidupan kita ya. Tuhan bentuk kita seberapa jauh, mungkin kita berasa tersakiti mencari hatinya Tuhan. Tuhan, saya punya masalah banyak, saya punya banyak utang, saya harus bayar cicilan rumah. Tuhan, saya harus mencari uang untuk biaya rumah sakit. Tuhan, saya bagaimana mengurus anak-anak, saya tidak punya penghasilan. Tuhan, mari kita cari Tuhan. Saya percaya Tuhan Maha Kaya, Dia akan memelihara kita. Seberapa jauh kita melangkah, Tuhan pasti melihara kita. Kita bisa memasuki tahun ini, dan hari ini kita masuk ke 327 hari. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Nggak berasa 38 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 ini. Tapi kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dia akan menemukan, dan kamu akan menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan sejati. Amin. Bapak Ibu, terus jangan pernah menyerah mencari hatinya Tuhan. Jangan pernah menyerah, terus lanjutkan ya. Allah kita luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita tidak pernah kekurangan. Kita tidak pernah dibiarkan sampai jatuh. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa kita dan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan, pengorbananmu yang luar biasa Tuhan. Kami mau rindu Tuhan, mencari hati-Mu Tuhan. Tapi sebelum kami mencari hati-Mu, Engkau juga sudah mencari kami Tuhan. Seperti domba yang terhilang Tuhan, Engkau mencari kami Tuhan. Engkau mencari domba yang hilang itu Tuhan. Engkau meninggalkan 99 domba, tapi Engkau mencari satu domba yang hilang Tuhan, yaitu hamba-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau melihara kami sampai hari ini Tuhan. Kami percaya di hari-hari ke depan Tuhan ada kasih anugerah-Mu Tuhan. Benar Tuhan, ada berkat-berkat baru buat kami Tuhan. Ada kasih anugerah-Mu Tuhan, ada kasih rencana-Mu Tuhan. Setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau setia dengan Kau Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Seberapa jauh kami terseok-seok mungkin Tuhan, tapi kami percaya kami mau Tuhan setia di dalam ruang-ruang sepi kami Tuhan, di dalam hati kami Tuhan, di dalam sudut-sudut rumah kami yang sepi Tuhan. Kami boleh berdoa, berlutut Tuhan. Kami mau mencari hati-Mu, kami mau berserah sepenuhnya ke dalam Engkau Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Kami adalah mutiara-mutiara-Mu Tuhan. Kami adalah mutiara-mutiara-Mu yang berharga Tuhan.
Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Orang tua kami yang sakit, kami percaya Tuhan. Engkau terus menopang Tuhan. Menopang dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan mujizat kesembuhan yang sedang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin banyak orang yang punya bermasalah sekarang Tuhan. Dari sakit penyakit, dari kesulitan ekonomi, dari kesulitan dalam pendidikan untuk meraih gelar atau apapun Tuhan, sakit penyakit, pergumulan, berkomunikasi dengan keluarga, hubungan yang kurang harmonis Tuhan dan keluarga. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus jawabannya. Kami percaya Engkau Tuhan jawabannya semuanya. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Itu menanggung semua Tuhan kelemahan manusia Tuhan. Maka kami boleh menjadi orang yang setia Tuhan, mencari hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, perlu kami Tuhan, perlu kami dengan cinta-Mu Tuhan, perlu kami dengan kebaikan-Mu Tuhan, perlu kami dengan cinta-Mu yang hangat Tuhan. Gendong kami Tuhan. Kami butuh pelukan cinta kasih. Kami butuh pelukan yang hangat Tuhan dari Engkau sendiri Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kami mendekati hati-Mu Tuhan. Kami mendekat Tuhan dari lubuk hati-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan pelayan kasih-Mu. Peluk kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Seperti Bapa yang rindu anak-anaknya Tuhan. Peluk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan meluk Tuhan. Engkau mencintai Tuhan pelayanan ini Tuhan. Engkau menambah-nambahkan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Pelayanan living indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, cinta-Mu tidak terbatas. Terus Tuhan, buat kami Tuhan, lebih lagi kasih Tuhan. Seberapa jauh keberadaan kami Tuhan, Engkau melihat isi hati kami Tuhan, untuk senantiasa mengasihi Engkau. Kami yang masih muda, kami anak-anak-Mu, biarlah kami jadi mutiara-mutiara-Mu Tuhan, menjadi biji mata-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus Tuhan, tidak pernah diam, kami terus berjalan melangkah Tuhan, mencari Tuhan, merasakan Tuhan, hatinya Tuhan ada atas kami, dan Engkau Tuhan ada atas kami. Hati-Mu ada atas kami, dan kami Tuhan juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Melangkah bersama dengan kami Tuhan, kami percaya kami boleh cakap mendengung segala sesuatu ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami juga menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang terpecah di atas kayu salib, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, atas kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan. Kami nikmati Tuhan tubuh-Mu dan darah-Mu. Kekudusan-Mu
Mari kita ucapkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang beri kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh sudah ditanggung dalam nama Yesus. Kami percaya kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali serupa seperti gambaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari makan. Bapak Ibu, mari angkat tinggi anggur yang di tangan di atas kepala kami, kita menghormati darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang beri kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa atas kami. Maka kami bisa menang kemuliaan-Mu, dan kami bisa peka untuk mendengar panggilan-Mu. Mulut lidah kami diberkati, apa yang kami doakan, kami minta, kami muliakan, Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan kami diberkati, apapun yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kaki kami diberkati, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang dipijak diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa segala kutuk dan sakit penyakit dan kelemahan tubuh sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman bahwa darah Yesus sudah menanggung semua kelemahan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima darah ini sebagai darah perjanjian yang baru. Mari Bapak Ibu kita terima kasih Tuhan, kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bentuk pernyataan Tuhan, pemeliharaan atas kehidupan kami. Tubuh-Mu, darah-Mu yang terpecah dan tercurah di atas kayu salib untuk keselamatan kami Tuhan, untuk penebusan dosa kami Tuhan. Kami kan selalu mengingat Tuhan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang cuma aja atas kehidupan kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, sentuh kami dalam kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu yang sungguh ajaib atas kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berapi kami Tuhan, kasih-Mu Tuhan besar atas kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Pemeliharaan-Mu ajaib luar biasa, rencana-Mu sungguh indah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak, kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin memberi Tuhan apa yang ada atas kami Tuhan. Kami ingin merayakan Tuhan suatu pesta Tuhan, syabah Tuhan. Kami ingin merayakan Tuhan ucapan syukur kami atas apa yang sudah Kau buat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan apa yang ada atas kami, terbaik atas kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus, demi Tuhan. Kita akan pujian Allah itu baik bagi kita.
kasih atas persembahan Bapak Ibu yang telah kita lakukan hari ini. Terima kasih Mas Tio telah memberikan firman Tuhan kita semua. Bapak Ibu, kita informasi kembali bahwa kita akan Natalan tanggal 21 Desember jam 10 pagi hari Minggu, bukan di gereja tapi di tempat salah satu tempat kita. Nanti kita informasikan tempatnya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah saya broadcast ke beberapa media sosial gereja bahwa kita akan mengadakan perayaan Natal dan juga donasi untuk Bapak Ibu yang sebagai warga jemaat kita ya. Sehingga Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati gereja kami, lalu kami selalu kepada jemaat kita dapat mentransferkannya, lalu kasih informasi berita di transfer Bapak Ibu sehingga kita bisa mengadakan mana persembahan untuk gereja, mana untuk donasi perayaan Natal. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan doa siang hari ini ya. Kita doa untuk Pak Juwadi, bapaknya dari Mas Dio juga, lalu juga anak kita Feral yang di Solo. Operasi sudah berjalan normal, lancar semuanya. Kita doakan supaya terapinya ke depannya supaya dapat berlangsung dengan baik sehingga dia boleh berjalan normal lagi, boleh kembali ke sekolah lagi dengan normal Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama bagi firman Tuhan siang hari ini. Kayak muji kebesaran Tuhan aja Tuhan aja. Kami memujikan Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami bersama-sama bersepakat Tuhan untuk melepaskan berkat untuk Indonesia dengan anugerah Tuhan sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Indonesia tidak krisis ekonomi, Indonesia disayang Tuhan, bahkan pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran pun diurapi berkat Tuhan sehingga setiap program-programnya Tuhan ke depannya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa sungguh Indonesia tidak mengalami bencana apapun juga, bahkan daerah-daerah yang terkena bencana pun Tuhan jamah. Tuhan tolong setiap warga-warga jemaat Tuhan Yesus yang mereka semua pulih-pulihkan. Kami percaya Tuhan semuanya dalam anugerah Tuhan yang sempurna Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, di Jakarta Tuhan berkati sehingga menjelang Natal Tuhan jamah, Tuhan proteksi, Tuhan jagai Tuhan. Tidak ada ancaman bom, tidak teror apapun juga. Natal boleh berjalan normal, lancar Tuhan Yesus. Indonesia aman, damai, sejahtera Tuhan. Berdoa untuk gereja kami Tuhan, Living Indonesia Tuhan diberkati Tuhan sehingga di Jakarta baik pos baik kami Solo diberkati, diurapi Tuhan. Kami akan Natal Tuhan tanggal 21 Desember Tuhan. Berkati Tuhan Yesus sehingga setiap umat-Mu yang hadir boleh merasakan Natal sesungguhnya Tuhan, bukan dalam perayaan pesta, tapi bagaimana kami boleh merasakan sama-sama bagaimana kasih Natal itu kami rasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang hadir Tuhan, hadir sama kami Tuhan. Ada Pak Yosef, Dr. Vini, Juli Yuki diberkat Tuhan. Ada Etsy bersama Braki diberkat Tuhan Yesus. Ada Mary bersama 4 yang diberkat Tuhan Yesus. Ada Elia, ada Aid dan istrinya. Ada Mas Tio, Dr. Dini, juga dan Fanny pun berkat Tuhan Yesus. Bahkan berdoa Tuhan untuk setiap program-program kami Tuhan ke depan Tuhan, juga teman-teman kami di Pos PI Solo Tuhan, keluarga Pak Abraham dalam anugerah Tuhan, pengusahanya diberkati Tuhan, setiap proyek-proyek pun diberkati Tuhan sehingga percaya Tuhan proyek ini menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga, bagi pegawai tapi bagi gereja-gereja di mana pun mereka akan dilayani Tuhan. Bersyukur dengan anugerah Tuhan senantiasa bersama kami Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak Saudara. Kami pulang hari besok hari Minggu Senin Tuhan. Kami masuk ke minggu yang baru. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tersedia bersama kami.
percaya pekerjaan kami, pelayan kami, usaha kami, rumah kami, studi kami diberkati dan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak Ibu, mari sama-sama buka di muliakan Tuhan, berangkat kedua muliakan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa di sorga secara kurang dan terima berkat dari Abraham, Alisa, dan Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus, perjalanan manis yang intim, yang erat, yang bersama Roh Kudus, menjadi kita naik dalam Tuhan Tuhan, menjadi kepala dan berekor, bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang ini sampai malam Tuhan menyempurna. Sama-sama kita katakan,